بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد أيها الخادرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kami mengambil judul di dalam khutbah ini perbandingan peradilan dunia dan peradilan akhirat sebagai suatu perbandingan. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, baik itu telah digariskan dalam Al-Quran maupun dalam ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh dari ilmu pengetahuan. Seorang Aristoteles menyampaikan dalam suatu buku, mengatakan zoon politikon, artinya makhluk manusia itu adalah makhluk sosial. Demikian ini mengandung arti bahwa tidak satu pun manusia yang di dalam kehidupannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Hanya ada di dalam suatu kisah yang dikenal dengan Robinson Crusoe, bahwa dia hidup dalam satu pulau sendirian, memerintah sendiri, tidak ada teman, tidak ada istri, tidak ada orang. Tapi itu adalah suatu dongeng. Demikian ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa tidak satu pun manusia yang hidup di dunia ini berdiri sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia pasti butuh bantuan orang lain dengan cara berinteraksi satu sama lain. Di dalam berinteraksi itu sendiri, dalam hubungan hukum, dia bisa subjek hukum, person, perorangan dengan orang, atau orang dengan badan hukum, baik berbentuk koperasi, berbentuk PT, berbentuk CV, atau antara badan hukum satu dengan badan hukum yang lain, sehingga timbul suatu interaksi sosial satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Manakala hak dan kewajiban itu dilanggar, berpotensi bisa mengakibatkan adanya akibat hukum
baik hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Di dalam hal tersebut, penyelesaiannya ada yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ada yang bisa diselesaikan non-litigasi, ada yang bisa diselesaikan secara litigasi sampai di pengadilan. Akan tetapi, tidak jarang bahwa hubungan hukum tersebut merugikan orang lain tanpa satu sama lain ada permohonan maaf, justru merugikan yang ada, sehingga karena kekurangan alat bukti, baik itu saksi maupun surat, karena hanya perjanjiannya dengan lisan, dia menghindar dari kewajibannya, sehingga ada orang lain yang dirugikan. Terhadap hal yang demikian ini, karena kekurangan alat bukti, maka proses hukumnya, kalau melalui hukum pidana, pengadilan tidak akan memeriksanya dengan harapan yang dikehendaki oleh yang jadi korban, dikarenakan kekurangan alat bukti. Di pidana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, alat buktinya antara lain saksi, saksinya hanya satu, tidak bisa sampai diproses dari kepolisian maupun sampai apalagi sampai ke pengadilan. Suratnya tidak ada, kemungkinan yang bersangkutan itu mungkir, tidak melakukan pengakuan, tidak ada petunjuk, sehingga banyak orang yang dirugikan terhadap tindakan hukum yang merugikan dirinya, tidak dijangkau dan tak terjangkau sampai di pengadilan dunia. Ini dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana, menghina, memfitnah melalui media sosial yang sekarang marak. Yang sangat marak itu kalau di dalam media sosial yang namanya Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, penuh dengan hoax. Tapi ada orang yang merasa tersinggung akibat difitnah, dicaci, dan lain sebagainya. Karena kekurangan alat bukti ataupun kurang dari penegakan hukumnya sangat minim sekali, sehingga tidak sampat dan tidak sampai menjalani peradilan di peradilan dunia. Begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan keperdataan, punya hutang, menipu, dan seterusnya. Begitu juga ngentit bekerja di suatu perusahaan, bukan hak yang diambil, waktunya biasanya belum pulang, dia sudah pulang dulu, bekerja 8 jam, hanya waktunya diberi istirahat 1 jam, dia gunakan kalau ada pengawas, dia mengerjakan pekerjaan seolah-olah dia yang paling rajin dan tekun. Tetapi ketika tidak diawasi, dia justru santai, tidak bekerja apa-apa saja. Ini terjadi di dalam kehidupan. Inilah karena kekurangan alat bukti, tidak sampai dilakukan penuntutan sampai di pengadilan, sehingga banyak orang yang merasa dirugikan. Terhadap yang demikian ini, bagaimana agama Islam memberikan suatu garis
antara garis demarkasi antara peradilan dunia dan peradilan akhirat ialah kalau lepas dari peradilan dunia. Tapi ingat, tidak akan pernah lepas dari peradilan akhirat. Dan itu harus dicamkan kepada kita sekalian agar supaya takwa kita pada Allah betul-betul terukir di dalam hati masing-masing. Kita manusia pasti mengalami kematian, pasti, dan tidak ada satupun orang yang dapat hidup selamanya. Demikian ini dikarenakan Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu akan lari daripadanya, mau lari dari kematian itu, fa'indahu mulaqikum, niscaya pasti akan menyebutmu namanya mati itu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sudah demikian, dalam sejarah manusia tidak ada satupun yang lepas dari mati. Apakah kalau kematian itu sudah selesai? Tidak. Masih ada peralihan akhirat. Kalau tadi di peralihan dunia karena kekurangan alat bukti, saksi cuma satu, bisa bebas di pengadilan walaupun sampai di pengadilan. Begitu juga suratnya tidak ada, bisa bebas, bisa lepas dari tuntutan baik perdata maupun pidana karena kekurangan alat bukti. Terus bagaimana di akhirat nanti? Dalam peradilannya, Allah menegaskan dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok pada hari kiamat nanti, semua manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang diminta pertanggungjawaban? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana an mas'ula. Pendengaranmu untuk apa aku berikan ya Allah? Untuk dipergunakan untuk apa? Penglihatanmu digunakan untuk apa? Hatimu digunakan untuk apa? Semuanya mas'ula, akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kalau sudah ditanya seperti itu? Di dalam surat Yasin yang barusan saya sebutkan, pada hari kiamat besok, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulutmu semua. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kedua tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi kedua kakimu. Apa yang kamu kerjakan ketika dunia. Inilah peradilan akhirat. Bahkan bukan hanya di sana, di dalam surat Al-Zalzalah disampaikan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Semua yang kamu melakukan perbuatan itu yang ada, termasuk jenengan-jenengan ini, termasuk saya yang berbicara ini, ketika duduk besok masjid ini berbicara pada tanggal sekian, hari Jumat 5 Mei 2023,
Khatibnya bernama Khalili sedang menyampaikan tentang materi peradilan dunia dan peradilan akhirat sebagai perbandingan. Semua masjid ini, apa ubin yang diduduki ini, tuhaddisu akhbaraha, semua menyampaikan kesaksian kepada Allah. Bisa mengelak? Tak bisa. Tak bisa mengelak di akhirat nanti. Oleh karenanya, dengan meyakini bahwa peradilan akhirat itu ada, akan ada rasa dalam hati ini, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti? Introspeksi lagi, sudahkah saya beribadah sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah, sesuai yang diwajibkan oleh Allah? Terus bagaimana dengan perbuatan-perbuatan saya yang pernah lakukan di tabayun dulu, di medsos, dikirim ke sana, padahal hoax. Nak tahunya menyinggung perasaan orang lain, belum sempat meminta maaf, sehingga besok di akhirat pasti ada tuntutan. Begitu juga yang lain-lainnya. Demikian ini dikarenakan semua akan mati dan semua akan diadil. Terus bagaimana cara mengadili dan memberikan ganti rugi seperti yang dilakukan di dunia? Kalau di dunia ada punya hutang, dituntut pokok hutangnya dituntut, bunganya dituntut, kerugiannya dituntut, ada perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian dituntut. Ada penganiayaan, dari penganiayaan kemudian disidangkan. Ketika disidangkan, digabungkan ada tuntutan perdata dengan tuntutan pidana, dikabulkan di pengadilan. Kemudian kalau sudah di akhirat, apanya yang mau dibayarkan? Bagaimana caranya? Rasulullah dalam suatu pertemuan menyampaikan ketika seperti ini berkumpul, Rasulullah bertanya, "Adadru damal muflis?" Tahukah engkau orang bangkrut? Ada salah satu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Rasulullah meneruskan, tidak menanggapi terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat dengan menyampaikan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaih ukhida min khadayahum faturihat alaihi summa turiha finnar." Orang yang bangkrut besok di akhirat adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa sholat, bawa zakat, bawa puasa. Sholatnya, sholat sunnah, rawatib, tahajud, duha, apalagi sholat wajibnya, rajin sekali. Puasa wajib, puasa sunnah, ayyamul abyad, yamul bid, gak puasa, Senin Kemis, puasa dia. Zakat dia tunaikan, tapi dia membawa dosa.
Apa dosanya? Ketika di dunia pernah memfitnah, lepas dari peralihan dunia karena kekurangan alat bukti, maka di akhirat tidak akan lepas. Pernah menghina orang karena kekurangan alat bukti, tidak sampai di pengadilan. Pernah berhutang, kemudian tidak mau bayar hutangnya sampai di akhirat. Pernah memukul orang tanpa sebab dan tidak minta maaf sampai meninggal dunia. Pernah membunuh orang tanpa sebab, tanpa melalui proses peradilan, keburu mati. Besok di akhirat, orang yang pernah disakiti, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dizalimi, semua akan nuntut kepada Allah di peradilan akhirat. Ya Allah, saya menuntut keadilan, katanya seorang, katakanlah A, pernah disakiti oleh B. Ketika dunia belum sempat saling memaafkan, pernah difitnah, belum sempat minta maaf, keburu mati. Kemudian A tersebut nuntut, ya Allah, saya nuntut keadilan. Memang B tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, tapi ketika saya di dunia difitnah, sakit hati saya nuntut. Pada waktu itu, kalau diilustrasikan seolah-olah alam dunia. B, mana sini? Benar kamu nuntut ini? Pernah kamu memfitnah ini? Yang ngomong bukan lisannya, kedua tangannya. Ya Allah, benar. Katanya kedua kakinya, iya saya saksinya ya Allah. Katanya ubin yang berada, benda yang berada di sekitarnya, semua menyaksikan, iya benar ya Allah. Mana pahala sholatmu? Berikan kepada A. Begitu peradilan akhirat. Ada tuntutan lagi, mengambil barang milik orang lain, nuntut lagi. Dari C yang nuntut kepada B. B, betul ini? Oh betul ya Allah. Dua tangan yang ngomong, dua kaki yang jadi saksi. Mana para zakatmu? Diberikan lagi kepada C. Pahala daripada B. Datang lagi D, nuntut lagi. Kemudian mana pahala zakatmu? Diberikan kepada D. Pahala zakat daripada B yang pernah nyakiti. Habis sudah. Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, habis. Tuntutan lagi ada F, C, D. Bagaimana kalau sudah habis pahalanya? Dosa orang yang pernah disakiti itu diberikan kepada orang yang menyakiti, yaitu B, ilustrasi. Begitu juga seterusnya. Maka orang yang demikian ini nanti di peradilan akhirat menjadi orang yang bangkrut. Mari, mumpung masih dalam bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, pasca puasa Ramadan, pasca Idul Fitri, sempatkan untuk saling memaafkan. Siapa tahu satu sama lain ketika bergaul ada perasaan di dalam hatinya, iri, dengki, fitnah, menghina dan seterusnya.
sebelum ajal diambil oleh Allah datang. Mari saling memaafkan. Bagaimana terhadap yang mengambil barang milik orang lain? Datang, sampaikan, mengaku terus terang, dan kembalikan barang yang diambil itu. Begitu juga terhadap muamalah perbuatan hukum yang lain yang sekiranya sebelum adanya mata kuliah, sebelum ada keterangan ini, maka mari kita mawas diri, introspeksi untuk merubah sikap sifat agar supaya kita bisa memperbaiki ke depan. Dan apa yang telah ada, mari kita perbaiki ke depan. Khususnya yang hablum minan nas, ya, selesaikan dengan baik. Hablum minallah juga selesaikan dengan baik, karena Allah itu sayang, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wallahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Wallahu ghafurur rahim. Dari indahnya ayat Al-Quran ini, Allah meminta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kul, sampaikan. Kepada siapa? Kepada hambaku, katanya Allah, yang melakukan perbuatan melampaui batas untuk dirinya sendiri. Melampaui batas, berbuat dosa melampaui batas untuk dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Wallahu yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan itu. Asalkan kamu bertobat, tidak akan melakukan lagi. Yang berbuat syirik, syirik khafi, syirik jali sulit dilaksanakan. Tidak mungkin dengan semua menyembah suatu sesembahan selain Allah. Tapi syirik khafi sering dilakukan. Percaya sama dukun, percaya sama barang-barang yang mistis. Umpama ini ilustrasi, sejak pakai cincin, sejak saya pakai cincin ini rezeki lancar. Ini syirik khafi, bahaya sekali. Sejak saya memelihara perkutut ini, maka saya rezeki lancar. Ini syirik khafi. Dan syirik khafi, syirik ini tak akan pernah diampuni oleh Allah. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada jalan yang benar. Dan sebelum ajal menjemput kita, mari perbaiki agar supaya kita tidak diadili di akhirat. Karena walaupun selamat dari peradilan dunia, demikian ini agar supaya besok tidak menjadi orang yang bangkrut menurut Allah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.
li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahadihi wa kafar wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa umur ini bukan tambah dewasa, tetapi tambah lama tambah berkurang. Demikian ini sesuai dengan syair yang dikarang oleh Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa umri nakisum bi kulli yaumin wa dhanbin zaidun kaifa ihtimali. Ya Allah, kata Abu Nawas, ampuni saya tidak pantas di sorgamu Firdaus, tapi bagaimana saya tidak kuat kalau saya ditaruh di neraka. Kemudian dilanjut dalam syair bait kedua, fa umrina kisun bi kulli yaumin. Ya Allah, umur saya nakisun, berkurang setiap hari, bukan bertambah. Kita ini bukan bertambah, berkurang. Wa dzambin zaidun kaifahtimali, tapi dosaku bertambah tiap hari. Bagaimana yang demikian ini? Oleh karenanya adalah bijak bagi kita berikrar pada diri sendiri agar supaya kita menjadi orang yang husnul khotimah, berlomba untuk melakukan kebaikan. Insya Allah kita menjadi orang yang husnul khotimah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama berdoa mohon ampun kepada Allah agar supaya kita dikuatkan hati kita, kemudian anak cucu kita diberi penerangan hatinya sehingga menjadi orang yang takwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masyid dajjal. Ya alimah ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumatil nur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna murda sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.